Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 skenario nyeri dada. Skenario-nya yaitu seorang laki-laki berusia 29 tahun dibawa ke unit gawat darurat RS dengan keluhan nyeri dada yang pertama kali dirasakan sejak 1 hari yang lalu. Berat 2 jam sebelum MRS, disertai keringat dingin dan mual. Nyeri dirasakan seperti dada tertindih, riwayat menderita diabetes mellitus sejak 10 tahun. Terapi metformin tidak rutin. Aspek sentral itu pertama, anatomi. Dimulai dari aspek sentral anatomi jantung. Jantung terbagi 4 ruang, yaitu atrium dextra dan sinistra dan ventricle dextra dan sinistra. Pada jantung juga terdapat 4 katup dan fungsinya sebagai pintu agar darah tidak masuk atau tercampur. Yang diantaranya ada katup aorta, katup pulmonar, katup tricuspid, dan katup mitral. Selain itu terdapat vena yang bermuara ke jantung seperti vena cava superior dan vena cava inferior, dan sinus coronarius. Terdapat juga pembuluh darah aorta dan nanti akan menyebarkan darah yang kaya akan O2 menuju seluruh tubuh. Yaitu fisiologi, fungsi sistem kardiovaskuler. Pertama itu penyediaan sebagai bahan nutrisi dan oksigen ke sel dan jaringan dan membuang hasil metabolisme. Kedua itu transport sebagai berbagai bahan dari suatu organ ke organ lainnya, misalnya hormon, enzim, antibodi, dan sitokin. Ketiga itu mengatur keseimbangan cairan tubuh melalui pengaturan konsentrasi air dan ion pada sel jaringan. Selanjutnya, aktivasi listrik jantung terbagi atas 2, yaitu potensial aksi pada kontraktil dan potensial aksi pada sel autoritmik. Pada potensial aksi sel kontraktil, sebagaimana yang kita tahu, terdapat beberapa fase, diantaranya fase 0, depolarisasi cepat, fase 1 yaitu awal repolarisasi, fase 2 yaitu fase plateau, fase 3 itu repolarisasi cepat, fase 4 yaitu fase istirahat. Fase potensial aksi sel autoritmik, sel jumlahnya sedikit namun memiliki peran yang sangat penting. Tidak berkontraksi tetapi khusus untuk memulai dan menghantarkan potensial aksi yang menyebabkan kontraksi sel jantung kontraktil. Fase yang terjadi pada tahap ini adalah fase 0, fase 3, dan fase 4. Selanjutnya yaitu perkasis dan zat Purkinje. Terdapat beberapa sumber kelistrikan jantung yang membuat jantung terus bekerja di bawah sadar, diantaranya nodus sinoatrial, nodus atrioventrikular, perkasis, dan zat Purkinje. Siklus jantung terdiri dari periode sistol dan diastol yang bergantian. Kontraksi disebabkan oleh penyebaran eksitasi ke seluruh jantung, sementara relaksasi mengikuti repolarisasi otot jantung. Atrium dan ventrikel menjalani siklus sistol dan diastol secara terpisah, kecuali fase sistol dan diastol merujuk pada apa yang di ventrikel. Baik, ini gambaran histologinya. Lapisan pelapis jantung endokardium mencakup endotel dan jaringan ikat subendotel. Ini gambaran histologi. Yang sebelah kiri gambaran histologi tunika eksterna jantung, yaitu epikardium, dan sebelah kanan gambaran histologi katup jantung atrioventrikular. Ini ada biokimianya. Selanjutnya, permasalahannya yaitu laki-laki umur 69 tahun keluhan nyeri dada pertama kali sejak 1 hari yang lalu, keringat dingin dan mual, nyeri dirasakan seperti dada tertindih, riwayat menderita diabetes mellitus sejak 10 tahun yang lalu, yang metformin tidak rutin. Selanjutnya itu patofisiologi anterogenesis pada pasien yang terkena diabetes mellitus. Pada diabetes kombinasi hiperglikemia kelebihan asam lemak bebas dan resistensi insulin menyebabkan beberapa efek sistemik, termasuk peningkatan stres oksidatif, protein kinase C, dan produksi akhir glikasi lanjutan. Aktivasi sistem ini merusak fungsi endotel melalui penurunan oksida nitrat dan prostasiklin serta peningkatan metilin 1 FKB, angiotensin 2, dan faktor jaringan. Zat ini menyebabkan vasokonstriksi, meningkatkan peradangan, meningkatkan trombosit, dan dengan demikian berkontribusi pada
aterogenesis. Selanjutnya yaitu DM menyebabkan kadar glukosa darah meningkat dan dalam waktu lama gula darah akan menjadi pekat. Akibat dari pekatnya gula dalam darah dapat menyebabkan pengendapan atau aterosklerosis pada arteri koroner. Hal ini menyebabkan suplai darah ke jantung tidak cukup atau iskemia. Inilah yang memicu rasa nyeri pada pasien. Faktor resiko penting. Faktor risiko dan kejadian PTK pada penderita DM tipe 2. Juga tabelnya. Langkah diagnostik yang pertama itu anamnesis, kedua itu pemeriksaan fisik normal kecuali ada komplikasi atau komorbidity. Pemeriksaan penunjangnya itu EKG, fototoraks, laboratorium, ekokardiografi. Selanjutnya, ini adalah gambaran khas EKG pada STEMI dan perikarditis. Kan pelaksanaannya itu pada fase akut UGD. Bed rest total, oksigen 2-4 liter per menit, memaksakan obat-obatan antiseptik 160 mg punya atau vastatin 40 mg. Fase perawatan intensif di CVC. Selanjutnya itu fase perawatan biasa. Stratifikasi risiko untuk prognostik sesuai skala prioritas pasien. Pilih salah satu. 6 minutes walk, treadmill test, ekokardiografi, stress test, perfusion, scanning atau MRI. Selanjutnya yaitu edukasi obat-obatan. Yang pertama itu edukasi obat-obatan. Minum obat yang sesuai saran dokter dan harus teratur, baik itu obat untuk STEMI maupun obat yang diberikan sebelumnya untuk mengontrol penyakit yang menjadi faktor risiko. Edukasi faktor risiko. Adanya beberapa faktor risiko dari STEMI yakni kencing manis, kolesterol dan darah tinggi dan keturunan. Edukasi gaya hidup yaitu pola hidup sehat harus diterapkan seperti berolahraga yang teratur. Namun untuk sudah menderita STEMI tidak dianjurkan untuk melakukan olahraga berat. Bersamakan teratur, istirahat yang cukup. Edukasi obat-obatan. Minum obat yang sesuai saran dokter dan harus teratur. Terima kasih, itulah yang sempat saya jelaskan. Lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.